masa kita sudah tahu mahal kita lanjutkan lagi. Dan kalau dilanjutkan tidak mungkin harganya turun. Kenapa? Kalau harganya turun semua yang terlibat sebelumnya salah dan masuk penjara. Itu jebakan kepada Prabowo. Untuk yang melanjutkan kedua, sampai ke Surabaya. Ya, sampai Surabaya. Oke. Yang kedua, jebakan kedua, akhirnya Presiden Prabowo seakan-akan melegitimasi bahwa proyek sebelumnya itu tidak ada yang salah. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Pertama, saya ingin menggunakan kesempatan ini meluruskan, jangan mencampur adukan tentang infrastruktur, subsidi dan lain-lain. Infrastruktur ada 3 jenis, infrastruktur dasar, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Dasar itu jalan desa, irigasi, itu tidak pernah dituntut untung. Infrastruktur publik, jalan umum apa segala, itu tidak pernah diuntung-untung. Ada namanya, dan itu ada subsidi di situ. Tapi infrastruktur komersial memang komersial. Sudah kelayakan. Ini komersial, jadi jangan pernah dicampur aduk. Yang kedua, ini muncul ide dan menurut saya ini jebakan, bisa terjadi jebakan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan Cina, Pak Luhut menyatakan Cina mau merestrakt kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Itu kan? Apa jebakannya adalah ini, satu, masa kita sudah tahu mahal kita lanjutkan lagi. Dan kalau dilanjutkan tidak mungkin harganya turun. Kenapa? Kalau harganya turun semua yang terlibat sebelumnya salah dan masuk penjara. Itu jebakan kepada Prabowo. Untuk yang melanjutkan kedua, sampai ke Surabaya. Ya, sampai Surabaya. Oke. Yang kedua, jebakan kedua, akhirnya Presiden Prabowo seakan-akan melegitimasi bahwa proyek sebelumnya itu tidak ada yang salah. Itu memasang badan Prabowo menutupi kesalahan lama. Jadi hati-hati jebakan ini. Kalau mau membangun sampai Surabaya mulai dari nol, jangan dikaitkan dengan Bandung, Jakarta. Ya, karena rutenya aneh tuh ke Bandung. Selain rutenya, komposisi biayanya harus kalau lelang balik. Jadi hati-hati jebakan ini. Jadi ide ini hati-hati. Ya, hati-hati jebakan ini. Saya mengingatkan ide seakan-akan ini lagi dilemparkan terus sih. Bahwa Cina sudah bersedia merestrak dan ini selesai kalau diperpanjang sampai Surabaya. Itu jebakan. Itu jebakan, nggak boleh sama sekali. Nah, yang ini juga saya ulangi lagi, ini ada juga jebakan dan saya lihat ini mulai ini kan menyatakan ini B2B. Apa maksudnya kalau B2B? Maka pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan. Jadi itu padahal itu jelas G2B. Jadi itu juga narasi-narasi yang sedang dikembangkan. Nah, terakhir kebanggaan. Kebanggaan itu kita pernah bangga waktu tahun 70-an Pak Harto menekan Palapa. Sehingga kita nonton TV semua, itu kebanggaan karena seluruh rakyat menikmati. Itu Palapa. Yang kedua, pada saat 50 tahun Indonesia Merdeka kita menerbangkan pesawat N250 yang kita buat. Itu namanya kebanggaan. Bukan kebanggaan, jangan lanjutkan lagi kebanggaan mobil SMK. Terus muncul WOS. Jadi itu, nah kebanggaan itu buatan sendiri terus di mata seluruh bangsa Indonesia. Itu kebanggaan. Jadi boleh kita bangga, tapi hasil kita gitu dah. Nah itu sekali lagi jangan pakai gaya bangga dengan mobil SMK. Oke, baik. Karena tadi baru sebentar saya berikan kesempatan. Bung Semar, silakan. Ya, di closing statement ini dari 2,5 jam ya hampir kita diskusi. Ini kan bermula dari Pak Purbaya tadi saya bilang bahwa tidak mau pakai APBN, dijawab sama Opung Luhut, kita tidak minta APBN. Jadi sudah direspon sebenarnya. Dan sampai detik ini kalau kita update informasi belum ada satupun kebijakan atau arahan dari Presiden Prabowo terkait soal ini. Jadi apa yang disampaikan tadi menurut saya terlalu laju juga bahwa ini akan ditanggung oleh negara, masyarakat akan dirugikan. Belum pada titik itu keputusan pemerintah terkait dengan persoalan WUS ini. Jadi yang didiskusikan itu orang masih batas tengah, teman-teman sudah sampai batas akhir. Nah maksud saya agak sabar dikit.
ditunggu apa kebijakannya, dan juga misal ada restrukturisasi, ada soal kesepakatan ulang, apakah memang tim lobby kita, negosiasi kita itu mampu Maksudnya supaya hutangnya mengedepankan mungkin saja bisa hilang gitu. Ya. 4 triliun sebulan plus 2 triliun bunganya bisa saja hilang gitu bahwa ya. ini kan memang belum pada titik itu. Kasus korupsi KPK juga sudah merespon. Kalau ditanya soal KPK pada hari ini sudah merespon melalui juru bicaranya bahwa memang supaya kita produktif juga Bang. Saya mohon maaf, saya harus challenge Abang juga. Pernah ada yang seperti itu? Utang sekian triliun tiba-tiba hilang. ya kan saya tidak bilang bahwa itu akan pada kesepakatan itu, tapi mungkin saja. Mungkin kesepakatan yang memang ingin dilakukan oleh pemerintah kita untuk tidak juga merugikan banyak bangsa ini pasti akan dilakukan dalam situasi kondisi sekarang ini. Dan itu kan belum pada titik itu, Aiman. Sedang berproses semuanya dan ditunggu. Jangan juga akhirnya kita sudah lari ke depan sedangkan bola ini masih ada di tengah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya KPK sudah merespon juga bahwa dia akan menindaklanjuti. Tapi kalau ada masyarakat yang memang punya informasi silakan sampaikan ke kita, membantu kita. Nah semuanya kan juga sudah merespon dengan baik. Opung Luhut sudah merespon dengan baik, pemerintah sudah merespon dengan baik. AHY sudah sampaikan bahwa menunggu arahan dari Presiden terkait dengan skema apa yang dilakukan. Jadi menurut saya semua ada waktunya berproses, dan jika memang itu ada indikasi korupsi, pada titik ini saya setuju siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi harus kita kejar untuk dipidanakan dan bertanggung jawab. Kan begitu saja, kan begitu loh. Itu poinnya gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh. Dan saya setuju harus dicari dulu pinggir ya, baru lari ke tengah ya. Tapi tetap saja dibutuhkan bagaimana kita memposisikan kasus supaya kasusnya antisipatif. Kalau kita tidak punya sikap antisipatif, ujungnya setelah kerugian baru kita kaget. Nggak bisa begitu. Harus ada punya sikap antisipatif. Saya katakan sama Anda, dalam dunia yang demikian maju lewat IT, segala sesuatu itu harus antisipatif agar kita tidak terperosok pada kesalahan-kesalahan berulang-ulang kayak gini. Atau mau diteruskan lagi sampai Surabaya? Nah, kalau sampai Surabaya saya agak beda. Karena saya sudah tahu sebelumnya, Cina memang merancang bahkan bukan sampai Surabaya, sampai Banyuwangi. Sudah muncul sesungguhnya dalam perdebatan itu. Jadi dan itu akan lebih merugikan dong. No, belum tentu. Karena bisa jadi kerugian-kerugian ini ini pandangan saya, pandangan saya. Saya mau mengatakan begini. Sekitar beberapa bulan lalu saya baca di media Cina bahwa sebenarnya Jakarta Bandung itu akan berlanjut bahkan sampai Banyuwangi. Itu media Cina. Nah, mereka menghitung sesungguhnya bagaimana beban-beban yang terjadi padanya namanya Jakarta Bandung dibagi rata ke sana semua. Bisa jadi begitu cara berpikir. Tapi sebentar. Tapi kalau kemudian baru kejadian kita sudah mikir, wah bisa dong, mesti begini dulu. Nggak bisa begitu. Pola pikir kebijakan publik itu pola pikir yang sesungguhnya antisipatif. Nah, antisipatif itu adalah meminimalkan beban pada masyarakat. Disitulah yang disebut dengan kepemimpinan adalah aset, bukan beban. Gitu logikanya. Kalau pemimpin itu beban, dia selalu akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Ya. Dan apa yang kita bahas hari ini justru menjadi modal ketika nanti ingin membangun sampai Surabaya, maka ada hutang yang harus dibayar. Nah, di situ kemudian buka-bukaan. Menurut saya karena saya bacanya di media Cina nih ya, saya bacanya di media Cina. Menurut saya, kalaupun dia terusin sampai dengan Banyuwangi, gagas saya ketika saya ketemu sama Dedek Yusuf, kenapa lo nggak kerjain dari Merak sampai Bandung dengan Banyuwangi, lintas selatan? Itu Dedek Yusuf sebagai wapres. Saya bilang, lo ketemu dengan beberapa gubernur kok. Ngapain lo mesti makan begitu? Itu gagas saya. Dan itu saya tulis dalam buku saya. Bagaimana sesungguhnya ketika kita ingin ngebedah dari Merak sampai dengan Banyuwangi, itu jauh lebih hebat. Lewat jalur selatan tuh? Iya, pantai selatan semuanya. Hebat dong berpikirnya begitu. Artinya kita jahit Jawa di selatan. Sama seperti kita ngejahit bagaimana Kalimantan dan Sulawesi. Ini kan soal bagaimana kebijakan publik yang mengantisipasi dengan cara meminimalkan kerugian pada masyarakat dan pemimpin tampil. Saya adalah aset bagi masyarakat. Saya adalah aset bagi bangsanya. Begitu mikirnya mestinya. Tapi bentar, saya mau tanya juga, saya harus challenge juga. Kalau tadi kata Yoke, bagus juga. Kan nggak semua bisa dinikmatin oleh semua masyarakat. Yoke nggak bisa nikmatin, yang lain nggak bisa nikmatin. Kebijakan publik, mahal misalnya. Semua kebijakan publik pasti ada yang tidak tercover. Pasti. Persoalan pokoknya lebih banyak yang tidak tercover atau lebih banyak yang tercover. Itu mikirnya. Jadi kalau sekarang, tadi kan udah saya bilang duluan, Jakarta Bandung lewat WUS itu lebih banyak yang tidak tercover. Kan udah saya bilang kelompok elit yang menikmati. Dalam studi banding harga hanya orang kaya yang bisa naik WUS. Apalagi ke Banyuwangi, ke Surabaya. Oh, belum tentu. Belum tentu. Hitung-hitungannya lain lagi. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana mengantisipasi. Begini, sekali lagi. Salah satu kasus tadi dibandingin sama Antoni soal
Beijing, Shanghai, Guangzhou. Hangzhou posisinya. Saya bilang, pada konstruksi sekarang Beijing Shanghai saja, Cina sudah mampu meningkatkan kecepatannya dari rata-rata 300 km per jam menjadi sekitar 600 sampai dengan 750 km per jam. Gila, luar biasa. Salah satu bukti betapa Cina meningkatkan teknologi. Persoalan besarnya menjadi sampai seberapa jauh kecepatan itu, kan jadi begini. Teknologi yang sudah saya temukan, mesti saya jual ke negara lain kan? Kan begitu logikanya. Nah, salah satu yang paling enak dia jual, yang paling Indonesia. Kenapa? Indonesia paling enak dibejak-bejak. Itu persoalan besarnya. Kenapa enak dibejak-bejak? Mental pejabatnya. Itu problemnya. Mental pejabat itu mental tempe. Tapi proteinnya tinggi, bagus. Iya, proteinnya dalam GMO ya. Dalam pengertian protein masuk ke kantong loh. Ke pejabat maksudnya? Iya. Oke. Akhirnya sesungguhnya sekali lagi, sepanjang pemerintahan ini tidak begini. Dalam kasus kereta api cepat sebagai penutup dari saya adalah bukti perencanaan yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Ulang ya. Rata-rata program-program yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Kenapa? Karena tidak didasarkan atas knowledge based policy. Karena tidak didasarkan atas database policy. Subjektivitas penguasa misalnya apa? Kereta api WUS. Apa subjektivitasnya? Loh, kenapa dia pindahin? Studinya dari Jepang gimana? ke Cina. Oh iya. Itu Kenapa subjektivitas. Subjektivitas dong. Awalnya kan bukan subjektif, awalnya objektif karena tidak melibatkan APBN. Nah, ketika dia pindahkan itu kan subjektifnya. Kan yang saya persoalkan itu pindahnya di situ. Kan pindahnya objektif dong, nggak melibatkan APBN ya. Saya pilih yang tidak melibatkan APBN. Pindah maksud gua dari Jepang ke Cina. Karena tidak melibatkan APBN Cina waktu itu. Ya, di situ kan akhirnya dalam kan perjalanan akhirnya belok. itu kan masalah berikutnya kenapa lu tidak antisipasi, logikanya begitu gitu. Oke. Nah, itu artinya dalam kerangka sistem besar kalau pakai istilah Boni nih, dalam kerangka besar negara ini butuh pemikir-pemikir yang bisa melihat ke depan yang diterjemahkan dalam jangka pendek. Itu artinya nggak mungkin lo cuma sekedar bikin tidak masuk RPJMN tiba-tiba keluar Perpres. Nggak masuk dalam RPJMN tiba-tiba keluar Perpres. Maksudnya Anda mengatakan sen kanan belok kiri? Ya bisa jadi begitu. Artinya lagi-lagi saya ingin mengatakan bangsa ini perlu melakukan yang namanya reboot. Di-reboot lagi nih. Karena ada yang salah dalam sistem. Ada yang salah dalam sistem perencanaan, ada yang salah dalam sistem pelaksanaan, ada yang salah dalam sistem pembiayaan, ada yang salah dalam sistem pengawasan, ada yang salah dalam kerangka berpikir panjang ke depan. Semuanya berpikir jangka pendek. Jangka pendek. Kenapa? Karena mau berkuasa. Ujungnya soal tahta, ujungnya soal harta. Nggak lebih, nggak kurang dari situ. Nah, ini bukti bahwa kerjaan kita selama sekian puluh tahun ada yang salah. Saya kira begitu. Terima kasih.